Mongko kata Bratasena itu dengan bahasa baru to ausona. Bagus apa itu jiwanya. Werkudara itu bahasa campuran. Werku dalam arti wirai, dura adalah goroh. Nggih. Dia wirai perkara yang goroh, hati-hati perkara yang bohong. Bohong, nggih. Nah, maka Bratasena itu atau Werkudara itu walaupun sifatnya kasar keras tapi ya tidak mau bohong. Itu simbolis semua. Lo Bratasena pakai kuku Pancanaka, kuku Pancalima. Landhep kadya piyung-piyungkur diringkes jadi satu. Nggih. Illallah, beliau Werkudara itu selalu bersaksi. Dia berjalan di mana saja selalu Pancanaka di depan itu dalam arti sangat berhati-hati dia itu selalu menaksikan adanya Allah. Illallah, iya hanya Allah saja. Maka namanya kuku Pancanaka. Ini gambarnya orang bersahadat ini. Ini tembung kata sanepo semua. Maka wayang iku kalau dibabar sifatnya tuh ngebai jagat. Tapi kalau diringkes manjing ing wong sawiji-wiji. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @wasjurijuri.p7f. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapurane Pak Yai, apa bisa diterangkan misal garam itu asin? Bisa bilang asin karena sudah merasakan garam. Lah, untuk orang yang belum merasakan garam, metode apa yang bisa menerangkan kalau garam itu asin? Kalau kita nggak nyicipi atau nggak merasakan. Jadi ini Mbah, orang bisa berkata garam itu asin kan sudah merasakan. Sudah merasakan. Lah karepe dhek iki, piye carane iso nerangke tentang asin kuwi padahal urung ngrasake ngoten lho Mbah. Carane pripun metodene? Yaitu kembali kepada hukum agama lagi. Karena menerangkan tentang Allah, belum merasakan kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah. Maka dari itu, ya dikenal tanda-tandanya saja. Dikenal tanda-tandanya saja. Karena tanda-tandanya garam itu seperti itu. Walaupun yang namanya apa itu? Trawas. Trawas gula itu yang menyamai dengan garam, tapi tetap ada bedanya. Ya, diambil dengan tanda-tandanya. Dengan tanda-tandanya. Nah, begitu pulang mencari guru atau mencari tuntunan itu tadi cuma mencari ulama yang benar, jadi tonton tanda-tanda apa sifatnya. Sifatnya. Sifat laga-laganya seperti perharinya bagaimana, karena tidak tertulis tapi bisa dibaca. Quran Qadim itu tadi. Nah, maka cara menerangkan garam itu yakin itu garam. Dudono ini garam, tanda-tandanya sudah jelas. Itu karena dari laut. Tinggal garam dari laut apa garam yang direbus itu jadi lembut-lembut itu. Itu kan tanda-tanda juga ada. Tanda-tanda juga ada, itu garam. Walaupun belum ngerasanya dimplok, tapi kan sudah tahu itu asin kan. Tanda-tandanya sudah terbaca. Nah, begitulah keterangan tentang kita menyampaikan tentang Allah, keadaan Allah, kenal tentang Allah, kenal Allah dan sebagainya kan. Kita menerangkan tentang Allah itu hanya sifatnya saja, tanda-tandanya. Karena Allah sendiri itu walam yakullahu kufuwan ahad. Nggak ada yang menyamai. Maka ya nerangkan tentang garam bisa dirasakan itu padahal belum makan. Itu karena apa? Tadinya sudah merasakan asin. Yang dimplok itu wujudnya seperti itu, tanda-tandanya seperti itu garam lah ya. Jadi dilihat tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya, maka iya. Maka dari itu, ya itu tadi asin itu ada toh. Asin itu ada.
Tapi orang sendiri tidak kenal si asin ki kaya apa. Yang tahu hanya tanda-tandanya saja. Tanda-tandanya saja. Oh, nggih. Iya kan? Nggih, tidak pernah ketemu si asin, Ya, nggih. Tapi si asin. tanda-tandanya pasti ketemu. Pedes ki kaya apa? Bisa dirasake tapi tidak bisa dilihat. Yang bisa dipandang, ditempeli sifat pedes itu Sifat saja. pedes itu tadi. Anak kecil itu kan kalau melihat cabai itu des. Wah. Wah, dia belum merasakan. Ya pernah merasakan tapi sudah sekian lama. Itu kalau melihat cabai des. Karena apa? Ini sifatnya sudah diketahui, bahkan yang bentuk wujud seperti itu biasanya mengandung rasa pedes. Karena rasa pedes itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dipandang. Yang dipandang hanya sifat yang ketempelan si sifat pedes. Berarti cara mengenal Allah itu ketika belum kenal secara sesungguhnya, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad ya. Nggih. Sifatnya yang dikenali. Sifatnya yang dikenalkan untuk mencari tanda-tandanya. Oke. Ya tadi kita membaca kiai ulama podo motone loro, irunge loro, cangkeme loro, bulunge songo podo. Tapi kan yang benar dan yang tidak kan bisa dikenal dengan tanda-tandanya. Jangan tertipu. Jangan tertipu oleh penampilan. Baik kok. Jangan tertipu oleh penampilan. Jangan tertipu mulut manisnya. Oke. Mari saudara-saudara, kita harus meyakini Jokowi itu penipu. Itu kan tanda-tanda. Bilang menipu, wes duang Islam. Karena apa? Buka aib orang lain. Karena apa itu? Politik juga. Katanya Amin ngerais. Ada kepentingan pribadi. Ada kepentingan pribadi disuruh dengan kebencian. Nah ini racunnya yaitu. Ya, maka Sengkuni sendiri itu adanya di dunia cerita, tapi yang namanya apa? Duplikatnya di kanan kiri kita banyak. Sifatnya Sengkuni bisa dipandang. Nggih. Wong kira biler gak iso emosi, guyu dluweang, wah Sengkuni. Nggih. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari akunnya @wasjujure sudah ya? Oh, udah. Ini dari Bayu Lampung, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek tangklet Mbah Nur, nopo kehidupan para wayang niku estu wonten napa namung cerita? Matur suwun, kula Bayu saking Tlatah Lampung. Niki bertanya tentang cerita tentang wayang itu sebenarnya ada tenan apa namung cerita ngoten, Mbah. Ya, maka dari itu kalau kita nonton dalam wayang itu bayang-bayang, wewayangan gegambaran, gambar ke umpama-umpama. Maka dari itu kalau kita nonton wayang itu diambil 4 pandangan. Legenda, takta, sastra, dan sandi. Legenda dulunya ada orangnya beneran. Sejarah dulu tuh, karena di dalam wayang itu hanya kitabnya 2. Nah, jadi kitabnya 2, antaranya Ramayana dan Mahabharata. Ramayana Ngalengkodiraja, Kehinduan Kebudan itu. Nah, Mahabharata itu adalah Pandhawa 5. Astina. Pandhawa Astina. Kitab 2 ini diambil dari kacamata sejarah, legenda, takta. Karena di negeri kita ini ada negeri impor agomo. Ya. Sebelum ada Islam itu sudah ada Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Maka wayang sendiri adalah pembagian-pembagian. Ya. Kalau wayang ini dari kehinduan kebudan itu ya seperti Ramayana. Maka keterangan Kawruh Kasampurnan itu di dalam cerita Ramayana itu adalah judulnya Babaring Sastro Jendro
Hayuningrat nggih. oleh Begawan Israwa kepada lakon alap-alap Dewi Sukesi atau ratu sing jenenge Sumalirojo. Itu diperpadukan antarane ilmu suci dan diperpadukan dengan nafsu. Nah, maka ada filosofinya, maka di situ kalau di situ takhta, harta, wanita, tiga ini biasanya sing nglunturke, sing menghancurkan sifat-sifat satrio hilang satrianya, ya. Raja hilang sifat rajane, kebijakannya hilang rajane, pendeta yang ampuh Begawan Israwa hilang sifat penditane. Karena apa? Tiga masih ditetapkan. Harta, takhta, dan wanita. Itu digambarkan seperti itu. Babare sastra Jendro Hayuningrat pangrating watak diyu. Tapi kalau di Mahabharata itu beda lagi babaring sastra Jendro atau Wahyu Kasampurnan. Kawruh Kasampurnan. Itu kalau di lakon Mahabharata itu adalah Bima Suci, Bima Majendo, utawa babare Jamus Kalimo Sodo. Semua itu nerangkan tentang Kawruh Kasampurnan. Nah, kalau kita nonton wayang itu dipandang dari legenda, takhta, sastra, dan sandi. Legenda dahulu kalanya itu ada beneran. Ada cerita, ada ceritanya, ada sejarah yang beneran, malah legenda. Ada kisahnya. Kalau mencari legenda ini kita ukur dengan takhta. Takhta kan ada kerajaannya. Kerajaan negara namanya apa? Kan? Terus tahun berapa? Terus rajanya itu siapa saja, negerinya mana, wilayah mana, itu kan abad keberapa, itu kan, itu lewat takhta kerajaan. Nah, terus sastra ketalinya bahasa itu lewat kitab suci, ya kan, seperti sejarah-sejarah di kerajaan di Mekah jadi ya dengan bahasa Quran, ya kan, diikat dengan ini. Mula sastra ketalining bahasa pada kitab suci, maka di situ diukur dengan sejarah itu tokoh-tokoh agamanya tuh pakai nama apa? Kalau mangke pakai resi, sang pikulun, pakai dewa-dewa, terus pakai bahasa Brahmana, kesatria berarti kehindun, kebudan. Tapi kalau sudah ada nama Syekh, Kiai, Sunan, Wali, itu sudah dengan bahasa-bahasa masuk di wilayah Islam misalnya ya. Tapi kalau dengan bahasa Sunan sendiri itu Arab nggak ada. Mula Sunan cerita Wali Songo itu juga ada Sunan Wali. Nak Sunannya urung mesti Wali, nak Wali lah mesti Sunan. Monggo Sunan ini bukan bahasa Islam. Sunan ini pimpinan agama Konghucu, sesuhunan. Maka sesuhunan Pakubuwono, sesuhunan itu dicampur dengan bahasa Konghucu, bahasa agama Konghucu. Monggo pimpinan atau kiainya, pimpinan yang agama Konghucu itu adalah suhu. Mula sesuhunan adalah kepemimpinan. Ngoten lho. Seorang pemimpin lah. Seorang pemimpin. Maka itu kata Sunan itu sendiri dalam ngarap Islam nggak ada. Tapi kan nama pimpinannya, ketuane, sesepuhe ya padha to ya tujuane. Maka kayak Romo sendiri, Romo dengan bahasa Katolik adalah wis makom tertinggi, dia nggak rabi, nggak nikah. Seorang Romo. Tapi Romo dengan bahasa Jawa wong sepuh. Berarti sesepuh. Mula Romo iki jane bahasa keindon kekatolikan. Orang Romo. Karena Romo sendiri adalah wong tua. Kiai Arab juga enggak ada. Kiai itu juga bahasa ki. Ki tua, yai.
ngrekso atau menjogo, ngayahi sekabeh kewajiban. Lo kiai. Karena bahasa Arabnya ustadz gitu saja kan. Itu tembung kata. Sandi itu adalah bahasa sandi itu sak pinter-pintere dalang. Sandi itu alat. Alat. Terus sandi itu perlampito atau sanepo. Bahasa sandi itu bahasa isaroh. Bahasa isaroh. Maka sak pinter-pintere dalang. Sepinter-pinter dalang bisa mengambil simpatiknya rakyat. Bisa. Malah akhirnya dengan cerita ini dilarikan kepada agama, gaya cerita agama sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Kalau zaman sekarang ini wayang digeser dengan dicampur dengan bahasa dirubah jangan Sunan Kalijogo, ya kan? Dirombak. Karena Sunan Kalijogo sendiri membentuk wayang karena kalau budayanya orang itu dibawa akhirnya orang itu akan menimbulkan suka atau seneng. Kalau orang itu digaya seneng walaupun buruk pun diterima dengan bagus. Tapi kalau orang itu dibikin emosi atau nesu, boya benar pun tidak diterima dengan benar. Nah, maka akhirnya Kanjeng Sunan Kalijogo itu merubah wayang. Terus zaman Sunan Kalijogo ki bikin wayang itu sesuai dengan Quran. Jadi hanya bikin wayang itu 114 wayang. Maka di dalam wayang itu penuh dengan sandi, simbolis di dalam wayang. Itu dulunya benar ada, sekarang dibikin alat. Karena kita orang Jawa. Untuk perumpama. Terus wayang sendiri tinggal zamannya kadang wayang satu namanya bisa jadi 10, bisa jadi 20. Kayak Bima itu judulnya Bima gitu saja. Kok dilakukan Brotoseno. Itu Sunan Kalijogo. Mongko kata Brotoseno itu dengan bahasa baru to ausona. Bagus apa itu jiwanya. Werkudara itu bahasa campuran. Werku dalam arti wirai, dura adalah goroh. Dia wirai perkara yang goroh, hati-hati perkara yang bohong. Nah, maka Brotoseno itu atau Werkudara itu walaupun sifatnya kasar keras tapi ya tidak mau bohong. Itu simbolis semua. Lo Brotoseno pakai kuku Ponconoko, kuku Poncolimo. Landepel kadya piyung-piyungkur diringkes jadi satu. Illallah, beliau Werkudara itu selalu bersaksi. Dia berjalan di mana saja selalu Ponconoko di depan itu dalam arti sangat berhati-hati dia itu selalu menaksikan adanya Allah. Illallah, iya hanya Allah saja. Maka namanya kuku Ponconoko. Ini gambarnya orang bersahadat ini. Ini tembung kata sanepo semua. Kaya dene Harjuna sendiri itu kalau bahasa dulu Arjun. Sekarang dinamakan Janaka. Janataka, surgamu. Lo diarani lananging jagat. Lo tembung kata sandi ini harus kita bisa merubah. Bisa larikan kepada Janaka lananging jagat. Semua anak dewa, semua anak pendeta sasat jadi istrinya Janaka. Katanya Janaka itu istrinya seketi kurang siji, satose kurang siji. Wih nanggone apa? Sing duweni iki para pendeta, para dewa. Lah itu apa? Al Asmaul Husnah itu ada 99. Yang satu wenangnya juga kan. Lah maka ini anake para ulama ya. Anake para kiai Asmaul Husna iki sing duwe para kiai, para ulama. Kiai dan ulama itu kalau bahasa wayang ya dewa ra ya. Dewa lah maka dadi bojone Janaka artinya wong ahli swarga iki mesti dia menyipati atau melakukan sifat ke-99. Asmaul Husna. Jadi perilakunya Janaka itu menggambarkan Asmaul Husna. Asmaul Husna.
Mula dinamakan Janaka Tukmis. Itu bukan terus wanita-wanita, tapi artinya dia pecinta Asmaul Husna 99 itu. Pecinta kebaikan. Kebaikan, asma yang bagus-bagus. Nggih. Mula darani londe lho. Seneng kabeh. Oke. Berarti sebenarnya cerita itu bisa dikatakan karena tadi jenengan wayang itu ada legenda, ada tahta, ada sastra dan sandi. Dan sandi. Ya, itu sebenarnya ada juga legenda ceritanya. Legenda ceritanya ada dulunya, ada. iya. Terus ketali dening tahta berarti kerajaan. Kerajaannya juga ada. Terus bahasa ini yang mengikat dalam bahasa itu adalah kitab suci. Adalah kitab suci, larinya ke Hindu atau Buddha atau Islam atau Katolik atau Islam. Iya. Terus yang terakhir adalah sandi itu pinter-pinter sepinternya dalang bikin carangan. Carangan ki yo upama orang dari nafsir kitab dan hadis ditafsir dibikin carangan di metode. Nah, terus itu zaman Kanjeng Sunan Kalijaga itu adalah waktu zaman dulu kitab pewayangan itu hanya 2. Mahabharata, Ramayana dan Mahabharata. Itu kalau zaman sekarang itu kalau Islam itu yo koyo dene misalnya yo Maulid Iba dan sebagainya serokolan. Itu cara seperti itu kan pola pikir manusia itu kan ya. Pola pikir manusia. Itu bukan wahyu ilahi. Akhirnya dorak arek Sunan Kalijaga niku. Dorak arek Sunan Kalijaga akhirnya digawe wayang, Ringgit Purwa dan Ringgit Wacical. Ringgit Purwa, ringgit gambar miring kudu dianggit artinya perkara yang samar, goib. Ringgit kudu dianggap Ringgit Purwa, barang miring kudu dianggit dianggap. Purwa wiwitan. Jadi kita keyakinan adanya Babara Wayang itu ada cerita awal dan akhir mulai dumadining jagat nganti sak ilanging menungso dan sebagainya di babar. Wayang itu bisa dikatakan tafsir juga, Mbak. Tafsir. Maka wayang itu kalau dibabar sifatnya tuh ngebai jagat. Tapi kalau diringkes manjing ing wong sawiji-wiji. Oh, berarti ketika dibabar larinya ke dunia makrokosmos. Tapi itu, kalau diringkes masuk ke mikro. Masuk di dalam diri pribadi. Berarti di dalam diri kita itu ada sifat Kurawa. Sifat Kurawa dan sifat Pendowo. Tergantung nanti yang menang yang mana. Lah malah Bratayuda itu juga bisa kalau makrokosmos yaitu perangnya antara Roy Suryo dengan Pak Jokowi itu. Mana yang benar yang salah. Perang hukum itu Bratayuda juga. Itu nanti itu hanya membunuh karakter, membunuh apa, tapi kadang-kadang itu nanti kalau merembet ya juga larinya kepada fisik. Kemana-mana. Malah Bratayuda perang suci. Perangnya kaum munafik karo kaum mukmin. Malah itu wajib ada. Nah, itu kalau dibabar di dunia besar juga seperti itu. Tapi kalau dimasukkan pada diri kita mikrokosmos ini, di dalam diri kita ini juga ada sifat munafik. Ada sifat mukmin, selalu bertentangan. Sifat dua ini selalu peperangan di dalam diri sanubari kita. Sing siji ngajak ngene, sing siji ngajak ngene. Yang satu ngajak ngalah, sing satu ngajak enggak terima. Dan sebagainya itu. Jadi di dalam diri sendiri selalu perang, di dalam hati kita ini selalu perang antara mana yang negatif, mana yang positif. Itu 24 jam Mas kalau di dalam diri. Bukan hanya 40 jam. 24, bukan cuma 24 jam sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat itu selalu peperangan. Tinggal kita ini menang yang negatif atau yang positif. Yang nafsu keilahiyah atau yang nafsu syaitoniyah. Kalau kita mengikuti nafsu syaitoniyah maka matinya kita akan su'ul khotimah. Tapi kalau kita ngikuti dengan nafsu keilahiyah nanti kita akan mati kusnul khotimah. Jadi ingat Mbah, ingat sebuah riwayat Kanjeng Nabi waktu perang Badar. Perang Badar waktu itu Mbah. Jadi ini baru permulaan, nanti akan ada perang yang lebih besar yaitu perang melawan hawa nafsu. Jadi sendiri. Ceritanya ini seperti ini. Berarti Kanjeng Sunan Kalijaga akhirnya menggambar ke wayang karena perang ini sangat besar. Sangat besar. Ngaten nggih. Berarti secara tidak langsung perang Bratayuda
atau perang suci itu bisa dikatakan juga perang antara sifat keilahian Karo dengan sifat kesaitonian di dalam diri. ya, di dalam panggung sandiwara dunia besar ini maupun di dalam diri kita. Kalau di dalam kita ini panggungnya di hati. Di hati sanubari kita. Selalu perang antara negatif dan positif. Nah, di panggung sandiwara ya seperti niku tadi. Makrokosmos tadi. Pengajulan Gibran, Pak Jokowi jasane palsu, itu perang munafik kalau karo mukmin. Nah, sing mukmin ya tenang-tenang saja. Berarti gini, Mbah. Ketika perang di dalam mikro, di dalam diri sendiri nanti itu menang yang munafik. Berarti ketika di gambaran makrokosmos itu kita jadi orang munafik itu tadi. Ya jadi orang munafik itu sendiri. Oh, gitu ya. Karena kalau aku pandang di dalam sandiwara, orang-orang munafik itu bukan mencari kebenaran, tapi seolah-olah mencari kesalahan orang lain, mencari kebenarannya sendiri. Mencari kemenangan. Kemenangan dia. Nah, maka di dalam pewayangan seperti itu juga, maka kita harus tahu wayang-wayang itu hanya sanepo saja, Kanjeng Sunan kali gambar simbolis di dalam pewayangan itu sendiri. Kuwi lho sebenarnya ning jero awakmu yo ngono kuwi. Kuwi disifat Sengkuni yo duwe, Duryudana yo duwe, sapa meneh mah? Bratasena ku yo duwe, pokoke Kurawa duwe kabeh, Pandhawa yo duwe ngono wae. Maka di dalam kubu ini akhirnya wong Kurawa utawa wong Kurawa wong munafik ini tadi kaya dene Duryudana grup CS Duryudana CS ini nanti bala tentaranya orang-orang kafir dari luar, buta, gunung, perasaan, berkasan dan sebagainya itu tadi. Terus dari Pandhawa sendiri bolone kok ya wong-wong mbah iku Jawen, mbah Windu, Buddha, yang penting para pendeta-pendeta, para bertapa itu juga saling mendoakan orang Pandhawa. Jadi kalau orang Pandhawa itu jalur langit. Jalur langit. Jalur langit. Kita kok jalur langit barang tori. Oke. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @susanto Yogyakarta. Nyuwun priksa dumateng Kiai Haji Muhammad Nurwarji, menawi pusaka isi kodam karena terisi energi atau jin atau setan ngoten niku kados pundi menurut jenengan? Kula Susanto saking Yogyakarta. Monggo, Mbah. Kembali kepada orang yang iman. Itu jawabannya. Kalau orang yang sudah iman, nggak ada kata kafir, nggak ada kata munafik, nggak ada kata-kata syirik, karena dia sudah kenal Tuhan, sudah kenal Gusti Allah, wis ora pangkling meneh. Karena apa? Semua yang bersemayam wujud kodam maupun wujud energi, daya setrum, itu kan kita sudah tahu semua makhluk. Semua makhluk. Jadi digambarkan Pandhawa itu waktu perang pernah Pandhawa menolong para Gandarwa. Gandarwa itu kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab dinamakan jin. Ditolong. Waktu itu Prabu Sayuti kalau nggak salah. Dia itu ingin mohon karo dewa supaya dia bisa menguasani alam tiga, alamnya manusia, alamnya dewa, dan alamnya genderuwo. Tiga alam ingin dikuasai. Dewa bijaksana. Kalau kamu ingin menguasai, kamu harus mencari pitukon, tebusan, sesajine. Apa itu tumbalnya? Ndase genderuwo 1000. Lah Prabu Sayuti golek genderuwo. Genderuwo morak-marik kabeh, enggak ada yang kuat nandingi. Akhirnya nangis. Bagaimana para genderuwo, para jin ini supaya dapat pertolongan, dia akhirnya ditolong oleh orang Pandhawa. Yang namanya Janaka. Jin Hanggaroparna njaluk bantuan. Bagaimana caranya bisa mengendalikan Prabu Sayuti. Akhirnya Prabu Sayuti dikalahkan oleh Janaka. Akhirnya apa? Jin Hanggaroparna sak kancane niki, sak CS niki
bersumpah, weh Pendowo, karena kamu bisa menolong saya, Pendowo, saya bisa merdeka dari jajahan Prabu Sayuti. Mangga Pendawa eleng-eleng. Nanti apabila perang Bratayuda, harta benda saya kalau belum habis, kamu jangan mengeluarkan harta benda. Senopati perang para Gandarwa belum habis, kamu jangan mengeluarkan senopati, Pendowo. Saya siap jadi tumbal, Pendowo. Ini jin Gandarwa. Nah, ini sifat wong mukmin itu gendruwo saja ditolong. Nah, maka bangsa Kodam-Kodam itu juga kadang-kadang wong-wong sekti, seperti Kelis. Itu apa namanya? Sosro. Bukan. Zaman lakon Kenarok. Bu Gandring. Itu kan rohnya Bu Gandring itu masuk di dalam keris. Nah, dia bisa nyabdo nanti makan tumbal 7 lebu kowe lah ya. Termasuk kamu gitu. Itu juga energi dan kodam. Karena dia bersumpah, berarti dendam. Dan sebagainya itu tadi. Kalau bagi saya, walaupun itu Kresna Gososok apa saja yang penuh kodam, bagi saya kalau orang yang sudah beriman, iman tuh nggak ada yang bisa gempal ke kejuboan yang hatine dewi. Ya kan? Song goyah ke hatine dewi. Kalau kita memang sudah benar kita sudah kenal makrifat kepada Gusti Allah, nggak ada perkara syirik. Ratu Kidul saudara saya. Ratu Kidul tak istri boleh saja kok. Iya kan? Tidak menghalangi. Lah kok bisa Nabi Sulaiman aja nikah dengan Ratu Bilqis kok. Boleh saja itu. Itu juga jin kafir. Enggak apa-apa saya nikah dengan Ratu Kidul. Selama tidak menggoyahkan tidak menggoyahkan iman saya. Yang penting saya tidak punya permintaan, dia yang minta, enggak apa-apa. Iya. Yang salah itu ketika kita mohon. Oh, gitu. Kalau kita mohon ada perjanjian. Kalau kita nggak mohon dong dia memberi kok nggak apa-apa. Yuk bener. Ratu Kidul apa demit apa jin memberi emas saya diberi tak gowo kok goblok apa diberi kok ngono lho. Berarti apa ya? Kita pernah melihat di TV-TV ya, misalnya nih Mbah, mungkin saja kan seperti itu. Jukuk pusoko, narik pusoko itu bagian dari meminta atau bagian dari diberi itu, Mbah? Bisa juga jajah, bisa juga kita diberi. Iya. Bisa juga minta, juga bisa diberi. Itu penjelasannya gimana nih, Mbak? Nah, penjelasannya kalau minta itu yo tadi ingin merebut senjata dan sebagainya. Karena saya yakin sudah ditulis dengan kodrat dan erodah dunia ini semua itu ada pemiliknya. Iya, karena ada aturan alam itu ada tata surya dan sebagainya itu, terus pengatur waktu dan sebagainya pasti ada. Dan saya yakin semua itu ada ada susunannya. Ada susunannya, Pusaka ini pantasnya untuk orang ini, pusaka ini pantasnya orang ini milik dia. Kalau dia sudah miliknya, sudah saatnya diberikan. Tapi dengan syarat kalau ada orang yang bisa mengalahkan kamu, berarti itu adalah wajib kamu berikan. Iya. Karena itu jatah. Iya. Kalau nggak ada bisa mengalahkan, yo nggak bisa. Tapi bukan arti mengalahkan yang rebut, enggak. Kita datang di daerah itu ditantang perang karo yang memiliki ini. Karena kamu sudah ganggu kemerdekaanku katanya. Merasa terganggu. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Berarti ketika misalnya kita punya pusaka terus kita meminta bantuan dari pusaka itu atau apalah, itu berarti termasuk kita juga syirik juga, Mbah? Enggak. Kalau meminta kita kenal kok. Oh, kenal. Kita manfaatkan bagi orang yang kita miliki kok. Kamu punya saudara. Ini kekuatan saya hanya ngangkat 1 kintal. Padahal ini beratnya 2 kintal. 2 kintal paling enggak diangkat orang dua. Nah, kamu nak memohon mereka apa kira-kira itu syirik? Oh, gitu. Kan enggak toh ya? Yang dikatakan syirik tuh? Yang dikatakan syirik menuhankan. Oh, ngaten. Iya, karena dia tahu dia juga makhluk seperti saya, saling tolong menolong. Berarti kenal gitu, Mbak? Kenal. Oh, ngaten. Sekarang saya mau tanya sama Gus Sukron. Sekarang kamu sudah berjabatan dengan
Pak Prabowo tadi ya. Sudah. Seandainya ada Pak Prabowo Daden-Daden, kira-kira kamu pangkling atau tidak? Tidak. Enggak kan ya? Tidak. Karena sudah kenal. Kenal dan terlalu kenal. Oke. Oh, di bulu keteknya ada ada apa tuh? Tai lalatnya besar misalnya. Misalnya, Itu kadang-kadang, oh Pak Prabowo itu giginya hilang satu sebelah kini dan sebagainya. Itu kan ada tanda-tandanya. Kalau sudah kenal mungkin saja nggak bisa ditipu oleh bentuk yang lain. Bentuk yang lain. Sing meniru-niru. Nah, kita harus bisa membedakan ini setrum listrik, apa ini ini ya kabel mati, itu kan kita harus tahu. Bisa membedakan. Oke, matur suwun Romo Yai atas semua jawabannya. Semoga seluruh pemirsa yang bertanya bisa terpuaskan dengan jawaban Romo Yai. Oke, kita akhiri untuk session malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kami dari seluruh kru channel Martabat 7 Satoriah, Martabat 7 Satoriah Grobogan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.